Di-record belum, Chan? Iya, silakan langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kenalin, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi spektrofotometer visible. Anggota kelompok kami terdiri dari next slide. Yang pertama ada Viandra, yang kedua Della, yang ketiga Amel, dan yang ketiga saya sendiri, Nifta. Selanjutnya, materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada definisi, kegunaan, bagian-bagian, pengoperasian, dan yang terakhir adalah analisis data. Selanjutnya, yang pertama yaitu adalah definisi. Spektrometer sendiri yaitu alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, sedangkan untuk fotometer yaitu alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Spektrofotometri visible disebut juga spektrofotometri sinar tampak. Yang dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia memiliki panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer dan energi sebesar 299 sampai 149 kilojoule per mol. Pada spektrometer sinar tampak sumber cahaya biasanya menggunakan lampu tungsten yang sering selanjutnya lampu tungsten yang sering disebut lampu Wolfram. Yang kedua, kegunaan. Kegunaan spektrofotometri visible digunakan untuk melakukan pengukuran serapan sinar tampak dengan kisaran panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitas berenergi lebih tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada bagian-bagian spektrofotometer. Nah, di bagian sini ada gambarnya. Terus untuk detailsnya, yang hitam-hitam kotak ini tuh kontrol panel buat mengontrolnya. Terus yang kotak-kotak hitam ini itu sample room. Terus yang titik hitam ini sample holder, dan yang bulat hitam ini adjustment knob. Dia itu buat tombol penyesuaian. Selanjutnya ini ada bagian-bagian dalamnya. Sorry. Bentar, nge-freeze. Nah, ini bagian-bagian dalam spektrofotometer. Yang pertama itu ada sumber cahaya polikromatis. Nah, dia itu berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Nah, terus yang selanjutnya ada yang 3 ini, monokromator, terdiri dari slit atau pintu masuk, pendispersi atau penyebar cahaya, dan slit atau pintu keluar. Nah, monokromator ini fungsinya sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Kemudian selanjutnya ada sel sampel. Sel sampel ini berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Biasanya menggunakan kuvet. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas. Namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, kuvet ini tuh biasanya berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm. Kemudian ada detektor. Detektor ini fungsinya menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Kemudian yang terakhir ada readout. Readout ini merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Selanjutnya ada cara pengoperasiannya. Cara pengoperasiannya ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama,
tahap 1 memperhatikan hal-hal tertentu, yang kedua tahap 2 yaitu tahap persiapan, dan yang terakhir tahap pengoperasian. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, jangan mengoperasikan spektrofotometer sinar tampak jika tidak mengetahui cara kerjanya secara mendalam. Pengoperasian harus dilakukan di bawah bimbingan operator yang ahli dalam spektrofotometer yang sinar tampak. Selanjutnya, yang kedua itu isi daya spektrofotometer yang terlihat sebelum digunakan. Pastikan tegangan baterai dalam kondisi normal sebelum digunakan. Terus yang ketiga, bersihkan lensa mata sedikit dengan sikat jika ada debu di atasnya. Jangan dilap dengan sapu tangan atau jari. Yang keempat, jangan membongkar bagian manapun dari spektrofotometer tampak secara sembarangan, karena sering dibongkar dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Kemudian yang terakhir, jika spektrofotometer tampak basah, taruh di tempat yang sejuk dan berventilasi. Kemudian bungkus setelah kering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ada tahap persiapan. Yang pertama, menghidupkan spektrofotometer. Sebagian besar spektrofotometer perlu melakukan pemanasan sebelum dapat memberikan pembacaan yang akurat. Sehingga, nyalakan mesin, kemudian biarkan lebih dulu selama 15 menit sebelum digunakan untuk menguji sampel apapun. Dan gunakan waktu 15 menit ini untuk menyiapkan sampel. Terus yang kedua, bersihkan kuvet atau tabung reaksi. Jika menggunakan tabung reaksi sekali pakai, maka tidak perlu dibersihkan. Tapi, jika menggunakan kuvet atau tabung reaksi yang dapat digunakan kembali, pastikan sudah dibersihkan dengan benar sebelum digunakan. Bilas setiap kuvet secara menyeluruh dengan air deionisasi. Berhati-hati dengan kuvet, karena harganya juga mahal, terutama yang terbuat dari kaca atau kuarsa. Saat menggunakan kuvet, hindari menyentuh sisi yang akan dilewati cahaya, yang umumnya sisi wadah yang bening. Jika tidak sengaja menyentuh, bersihkan kuvet dengan Kim Wipe atau lap yang diformulasikan untuk mencegah goresan pada kaca. Kemudian, masukkan sampel dengan volume yang tepat ke dalam kuvet. Beberapa kuvet memiliki volume maksimum 1 ml, sedangkan tabung reaksi mungkin memiliki volume maksimum 5 ml. Selama laser yang menghasilkan cahaya melewati cairan dan bukan bagian kosong dari wadah, itu merupakan pembacaan yang akurat. Jika menggunakan pipet untuk memasukkan sampel, gunakan ujung baru untuk setiap sampel untuk mencegah kontaminasi silang. Kemudian yang keempat, menyiapkan larutan kontrol, yang dikenal juga sebagai blanko. Larutan kontrol hanya memiliki pelarut kimia di mana zat terlarut yang akan dianalisis dilarutkan. Misalnya, jika sampelnya adalah garam yang dilarutkan dalam air, maka blankonya hanya air. Jika sampelnya air yang ditambah dengan pewarna merah, maka blankonya juga berisi air warna merah. Blanko memiliki volume yang sama dengan larutan yang akan dianalisis dan juga disimpan dalam wadah yang sama. Kemudian yang terakhir, lap bagian luar kuvet. Sebelum menempatkan kuvet ke dalam spektrofotometer, pastikan kuvet bersih untuk menghindari gangguan dari kotoran atau partikel debu. Dengan menggunakan kain yang tidak berbulu, singkirkan tetesan air atau debu yang mungkin ada di bagian luar kuvet. Next slide. Selanjutnya, tahap percobaan. Yang pertama itu, pilih dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel. Gunakan satu panjang gelombang cahaya atau warna monokromatik untuk membuat uji yang dilakukan lebih efektif. Warna cahaya yang dipilih harus diketahui dapat diserap oleh salah satu bahan kimia
yang dianggap ada di dalam zat terlarut uji. Kemudian, atur panjang gelombang yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi spektrofotometer, karena sampel akan memantulkan semua cahaya dengan warna yang sama seperti yang terlihat. Kemudian objek muncul sebagai warna tertentu karena memantulkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu dan menyerap semua warna yang lain. Yang kedua, kalibrasi mesin dengan belangko. Caranya, tempatkan belangko ke dalam wadah kuvet dan tutup. Kemudian, pada spektrofotometer analog akan terdapat layar dengan jarum yang bergerak berdasarkan intensitas deteksi cahaya. Saat jarum masuk, akan terlihat jarum bergerak ke kanan, dan akan ada sebuah nilai. Nilai ini kemudian dicatat. Dengan belangko yang masih berada di dalam mesin, gerakan jarum ke 0 menggunakan knop penyesuaian, atau adjustment knob. Kemudian untuk spektrofotometer digital, kalibrasi dengan cara yang sama. Namun perbedaannya, spektrofotometer ini menggunakan pembacaan digital. Atur belangko ke 0 menggunakan knop penyesuaian. Kemudian saat melepas belangko, kalibrasi akan tetap ada. Saat mengukur sisa sampel, absorbansi dari belangko akan secara otomatis dikurangi. Kemudian pastikan untuk menggunakan satu belangko per sesi, sehingga setiap sampel dikalibrasi dengan belangko yang sama. Misalnya, jika mengosongkan spektrofotometer, kemudian menganalisis hanya beberapa sampel dan mengosongkannya lagi, sampel yang tersisa akan menjadi tidak akurat dan harus dimulai lagi dari awal. Kemudian keluarkan belangko dan uji kalibrasi. Dengan belangko yang dilepas, jarum harus tetap pada angka 0, atau pembacaan digital juga harus bertuliskan 0. Kemudian tempatkan belangko kembali ke dalam mesin dan pastikan jarum atau pembacaan tidak berubah. Jika mesin dikalibrasi dengan benar, maka semuanya akan tetap pada 0. Jika jarum atau pembacaan digital tidak pada 0, maka langkah kalibrasi dengan belangko harus diulangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses yang selanjutnya yaitu ukur absorbansi sampel percobaan. Pengukuran ini dilakukan dengan tahap. Yang pertama, keluarkan belangko dan masukkan sampel percobaan ke dalam mesin. Setelah itu, geser kuvet ke dalam alur yang ditentukan dan pastikan kuvet berdiri tegak. Tunggu sekitar 10 detik sampai jarum stabil atau sampai angka digital berhenti berubah. Setelah itu, catat nilai persentase transmitasi atau absorbansi. Pada umumnya, nilai absorbansi ini berbentuk desimal. Apabila dalam pengukuran hasil yang didapat itu jauh, maka sampel yang telah diukur tadi diencerkan kembali, kemudian diukur absorbansinya. Idealnya pengukuran ini pada setiap sampel individu itu dilakukan 3 kali untuk pembacaan yang lebih akurat. Dan tahap yang kelima yaitu ulangi pengujian dengan panjang gelombang cahaya yang berurutan. Sampel yang diujikan mungkin memiliki beberapa senyawa yang tidak diketahui yang bervariasi dalam absorbansinya tergantung dari panjang gelombang. Oleh sebab itu, untuk pengujiannya dilakukan pengulangan dengan menggunakan interval panjang gelombang sebesar 25 nanometer di seluruh spektrum. Next slide. Yang terakhir adalah analisis data. Yang pertama, hitung transmitansi dan absorbansi. Transmitansi sendiri adalah banyaknya cahaya yang melewati sampel mencapai spektrofotometer, sedangkan absorbansi itu seberapa banyak cahaya yang telah diserap oleh salah satu bahan kimia dalam zat terlarut. Untuk menghitung transmitansi itu dilakukan dengan membagi intensitas cahaya yang melewati larutan sampel dengan jumlah yang melewati belangko. Dan nilai transmitansi ini biasanya dinyatakan dengan desimal atau persentase. Jadi, transmitansi itu dapat dicari dengan rumus T besar sama dengan I besar per I0, di mana I-nya adalah intensitas sampel dan I0 adalah intensitas belangko. Sedangkan absorbansi itu dinyatakan dengan
negatif dari logaritma nilai transmitansi. Jadi absorbansi itu dapat dirumuskan A besar sama dengan min log 10 T besar. Tahap yang kedua ada plot nilai absorbansi terhadap panjang gelombang pada grafik. Pada tahap ini, nilai absorbansi itu diletakkan di sumbu Y vertikal. Kemudian untuk panjang gelombang cahayanya diletakkan di sumbu Z horizontal. Kemudian diplot atau dibentuk grafik. Apabila muncul puncak dari grafik, dari puncak itu tuh kita dapat tahu nilai dari senyawa tertentu atau mengidentifikasi senyawa tertentu. Tahap yang terakhir adalah bandingkan plot spektrum absorbansi hasil uji dengan plot senyawa spesifik yang diketahui. Senyawa itu memiliki spektrum absorbansi yang unik dan akan selalu menghasilkan puncak pada panjang gelombang yang sama setiap diukur. Dengan membandingkan plot senyawa yang tidak diketahui dengan senyawa yang diketahui, dapat diidentifikasi zat terlarut yang menyusun parutan. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok 6, siap-siap ya, karena ini metodenya langsung. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di grup ya, biar nanti teman-teman bisa jawab juga bisa dibenarkan sama Pak Kasmui. Yuk, buat kelompok 6, siap-siap ya, siapa yang mau nge-share screen, silahkan, monggo. Dipersilakan. Oke, bentar ya. Udah kelihatan belum? Halo? Udah. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang spektrofotometer UV visible. Kelompok 6 sendiri terdiri dari saya sendiri, Nurhaliza, kemudian ada Reinhard, ada Anissa Meliana, dan juga Afrin Indrianto. Yang pertama, apa sih itu spektrofotometer UV visible? Spektrofotometer UV visible adalah alat. Nur, ininya nggak gerak. Oh, nge-freeze, iya. Iya. Ini udah kelihatan belum? Halo? Udah. Udah. Oke, makasih. Udah. Lanjut ya, jadi spektrofotometri UV visible adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitasi, reflektasi, dan absorpsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang, serta untuk pengukuran di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Jadi bedanya sama spektrometri visible yang sebelumnya dia itu bisa mengukur daerah ultraviolet juga, bukan hanya di daerah tampak. Gitu. Spektrofotometri UV visible ini juga melibatkan energi elektrolit yang cukup besar pada molekul yang dianalisa, sehingga dia ini lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitatif daripada kualitatif. Untuk bagian-bagiannya, terlihat ya teman-teman? Jadi ini tuh Enggak. jadi belum. Udah kelihatan. Udah. Jadi ini dari sumber cahayanya. Untuk sumber cahayanya sendiri, UV visible itu menggunakan dua sumber cahaya, nggak seperti yang visible pertama tadi. Kalau visible kan hanya menggunakan lampu, dia itu hanya menggunakan lampu tungsten, sedangkan kalau si UV visible itu menggunakan dua sumber cahaya, yaitu lampu deuterium
dan juga lampu tungsten. Terus jadi dari sumber cahayanya ini masuk melalui slit tadi, terus kena prisma ini, monokromator, dan cahaya terdispersi menjadi beberapa gelombang ini. Dan ini sebagai contohnya ada cahaya hijau yang berhasil keluar dari slit pintu keluarnya dan mengenai sel sampel. Cahaya ini tadi akan mengenai detektor ini. Detektor ini akan mengubah dari panjang gelombang tadi itu menjadi sinyal listrik. Dan dari red output ini kita bisa tahu berapa jumlah sinyal listrik dari panjang gelombang tadi. Nah, ini tadi panjang gelombang yang bisa terlihat menggunakan UV visible. Jadi rentangnya dari ultraviolet sampai awal infrared gitu. Jadi ini visible light, dari ultraviolet sampai awal infrared. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang ketiga cara kerja. Next. Oke. Cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa menuju monokromator pada spektrofotometer dan filter cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Kemudian berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap atau ada absorpsi, dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Next. Kemudian prosedur. Cara menggunakan spektrometer UV-Vis. Yang pertama, putar tombol on-off, biasanya di sebelah kiri ke kanan. Biarkan 15 menit untuk memanaskan alat. Atur tombol sampai menunjuk angka 0 pada petunjuk presente. Putar tombol pengatur panjang gelombang yang ada di sebelah atas alat untuk memilah panjang gelombang sesuai panjang gelombang yang diinginkan. Ketiga, masukkan kuvet yang berisi paling sedikit 3 mili aquades dalam tempat sampel. Sebelum masukkan kuvet, pastikan kuvet dalam keadaan kering dengan mengeringkannya dengan kertas tisu. Kemudian tutup penutup sampel. Putar tombol pengatur cahaya. Tombol ini terletak di sebelah kanan sampai persente menunjuk angka 100 atau A menunjuk angka 0. Kemudian angkat kuvet yang berisi aquades dari tempat sampel dengan tertutup dan ganti isi kuvet dengan larutan lampu, baca serapannya. Terakhir, ganti larutan blanko dalam kuvet dengan larutan standar atau larutan uji, kemudian baca serapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ya, nomor 5 ini ada hukum Lambert. Next. Gambar di samping merupakan proses penyerapan cahaya oleh zat dalam sel sampel. Dari gambar terlihat bahwa zat sebelum melewati sel sampel lebih terang atau lebih banyak dibanding cahaya setelah melewati sel sampel. Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi A, sedangkan cahaya yang harus dihamburkan diukur sebagai transmitansi T. Dinyatakan dengan hukum Lambert-Beer atau hukum Beer berbunyi, jumlah radiasi cahaya tanpa ultraviolet